Wih, ada ayam juga nih. Spesial, bro. Buset, tiba-tiba sampai di sini. Tambah panas. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 6:13. Ini posisi kita masih di Kota Malang. Tepatnya saya nginep ini di Lins Guest House di Jalan Borobudur ya. Dan pagi ini kita udah istirahat, badan udah segar lagi, siap melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Di Lins Guest House ini saya pesen tipe kamar yang deluxe ya kalau nggak salah teman-teman. Soalnya ini deluxe-nya ini ada AC ya. Untuk kamar yang di bawah ini itu sama persis untuk pelayanannya, fasilitasnya, cuman bedanya dia nggak ada AC gitu, sedikit lebih murah. Nah ini saya pilih yang ada AC aja. Saya dapat kamar yang twin ya, ini ada twin bed, masing-masing satu untuk ukuran kasurnya 1x2, dan untuk fasilitas lainnya ini kita ada dapat selimut ya, dapat bantal. Terus kemudian di sini samping kasur ada meja. Untuk colokan banyak teman-teman, ini ada 1, ada 2, ada 3 ya, ada 3. Jadi kita untuk ngecas kebutuhan buat colokan aman lah ya. Ini untuk bantalnya juga satu saya ungsiin ke sini karena kan nggak kepake. Jadi kita pakai 2. Kemudian kita dikasih handuk dan dapat aqua juga teman-teman, yang ini ya. Kita dapat aqua 2 dan ada amenitisnya juga nih. Ada sikat gigi sama sabun. Lanjut teman-teman, untuk fasilitas lainnya di sini ada gantungan baju lengkap sama hangernya. Kemudian ini ada cermin besar ya, full size. Kemudian ada TV sama ini kayaknya STB-nya ya, set top box. Dan di sini untuk kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini udah mantap sekali teman-teman karena sudah komplit sama air panas. Jadi kita riding jauh kemarin ya kan, explore ke Bromo semua. Pas turun cocok banget ya, kita makannya rawon ya kan, sampai di Malang langsung istirahat, ada air panasnya. Jadi mantap sekali. Di Lins Guest House ini teman-teman saya dapat di harga 160.000 per malam, pesennya via Traveloka ya. Jadi untuk harganya tentunya bervariasi teman-teman, tergantung season. Ya ini saya pesan di hari biasa. Hari ini hari Kamis, berarti pesannya dari Rabu ke Kamis ya. Jadi harganya 160, mungkin kalau weekend bisa sedikit lebih mahal. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk review penginapannya. Kita siap-siap langsung jalan. Tasnya ke tas lagi, kita pindahin tertidur ya. Oke, kita jalan. Untuk di luarnya seperti ini teman-teman ya, jadi di sini juga selain harian ada juga yang bulanan di sini ya. Kos-kosan gitu. Kita turun, ini ada dapurnya. Nah, kita turun ke bawah, parkirannya ada di depan. Di sini untuk kamar kosnya kalau nggak salah 1 bulan itu 1.950.000 ya. Tapi itu untuk bisa 2 orang ya teman-teman. Jadi kalau berdua lumayan lah, harganya udah lumayan terjangkau gitu ya. Udah gitu 1.950.000 termasuk listrik lagi ya kan. Kan soalnya sekarang kos-kosan itu banyak yang listrik bayar sendiri. Ini kita keluar, kayaknya kiri deh. Oh ya. Oke, sambil kita jalan pagi ini teman-teman, kita cari-cari sarapan dulu. Apa yang seru ini? Apa nih rame-rame? Wih, menarik ini ya. Oke, ada nasi kuning, ada nasi goreng. Menarik. Oke, kita pilih-pilih dulu bro. Oke, kita udah beli sarapan teman-teman. Nah ini tinggal cari tempat buat nyantai makan ini ya. Nantilah di depan sambil istirahat di Indomaret. Nah ini sebelah kiri ini Pasar Blimbing teman-teman di Kota Malang ya. Rame sekali pagi-pagi. Tapi teratur di dalam, jadi ramenya tuh nggak sampai ke jalan raya gitu. Makanya walaupun lewat melintas di pasar,
di sini tetap lancar gitu ya. Oke, depan kita ambil kanan. Malang lagi dingin-dinginnya bro, asli bener. Biasanya nggak sedingin ini sih. Oh, di sini sekarang udah jadi Superindo ya. Masih ingat banget nih teman-teman di kiri kita yang Superindo tadi tuh Carrefour. Ya. Tapi sekarang Carrefour kan udah banyak berganti jadi Transmart. Ada sebagian mungkin kalau dijual, contohnya kayak tadi udah jadi Superindo juga. Dulu saya di Malang tinggalnya itu mungkin kurang lebih sekitar setahun lebih sedikit teman-teman. Ya, saya tinggalnya dulu di daerah Arjosari dekat sama terminal. Jadi kembali ke kota Malang nih serasa kembali ke rumah sendiri bagi saya ya, asik banget. Memang betah sih tinggal di Malang ini teman-teman. Suasananya enak ya kan, dingin banget sih enggak teman-teman ya. Tergantung dengan cuaca juga. Biasanya kalau musim kemarau lebih dingin. Contohnya kayak sekarang ini nih ya kan, ini kan udah mulai masuk musim kemarau. Bisa teman-teman lihat untuk langit juga bersih, biru, sama sekali nggak ada awan. Tapi untuk suhunya nih malah lebih dingin. Nah kalau sebaliknya, kalau masuk musim penghujan malah nggak sedingin sekarang ini ya gitu. Dulu saya di Malang itu sekitar tahun 2009-2010 teman-teman. Jadi sekitar 16-17 tahun yang lalu. Udah lama banget ya. Tinggal di Malang waktu itu, wah menyenangkan sekali. Apa-apa serba murah teman-teman. Makan nasi pecel ayam tuh 6.000, 5.000 dulu ya. Wah gile, kangen banget sih masa-masa itu, belum ada tol ya kan. Jadi semuanya jalan arteri, enak banget lah waktu itu, belum serame sekarang ini. Seperti inilah teman-teman suasana pagi hari di kota Malang jam 6:30 ya. Ini udah lumayan rame juga untuk yang berangkat sekolah, berangkat kerja ya kan. Di jalan raya lumayan rame nih. Nanti kalau bentar lagi mungkin jam 7 bakal lebih rame lagi ya. Nanti mulai sepi sekitar jam-jam setengah 9-an. Nah jam 9 orang udah pada di kantor semua, baru jalanan mulai agak lengang lagi. Depan kita ambil mana nih? Oh belum, masih terus. Oke, depan ada Hotel Trio Indah teman-teman, sebelah kanan. Sebelah kiri PLN. Depan ini kita ambil kanan nih. Kalau bisa lurus kita lurus. Oh enggak bisa, kita ambil kanan. Ini depan ini Kayu Tangan teman-teman, daerah buat jalan-jalan gitu ya. Banyak kuliner sudah di situ. Biasanya kalau traveler pada datang di Malang, mainnya di situ tuh, explore-nya di daerah Kayu Tangan, alun-alun ya. Bagus gitu buat city walk malam hari gitu, kayaknya asik banget kalau sekarang ini ya, udah rapih gitu. Nah, ini pas ada Indomaret nih. Kita mampir dulu, bro. Sekalian sarapan ya. Nah, kita sarapan sini aja deh. Oh, situ aja tuh. Situ banyak asbak, debu-debu rokok di situ. Sini aja deh. Nah, sini bersih nih. Iya. Wih, ada ayam juga nih. Spesial, bro. Wih, ada ayam juga nih, spesial bro. Ini ada ayam, ada perkedel kecil, ada orek, telur, mie, ada timun. Oke, kita angkat dulu ininya, daun pisang. Ya, masukin di kantong. Ini saya ada beli pastel juga satu. Nah, ini tadi totalan nasi kuning sama pastel 13.000. Oke, kita makan. Wah, ini sendoknya agak leto ya. Mantap bro. Let's go. Terima kasih Indomaret di Jalan Arjuna tadi ya. Kita boleh numpang istirahat dan makan. Ini masuk di Jalan Kawi ya, Jalan Kawi Malang. Nah ini toko-toko udah mulai pada buka nih di Jalan Kawi sini. Kita ikutin aja Google Map teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong untuk hari ini teman-teman, setelah bermalam di kota Malang ya, siap kita lanjut gas lagi dari Malang. Kita langsung mengarah kembali lagi ke barat dengan tujuan untuk malam ini kita akan
bermalam di kota Yogyakarta dengan total jarak dari Malang ke Jogja itu kurang lebih sekitar 335 kilo ya, kurang lebih segitu teman-teman. Dan untuk jalur yang saya ambil dari Malang ini kita akan menuju ke arah Blitar teman-teman. Kemudian nanti dari Blitar terus saja ke Tulungagung, kemudian ke Ponorogo, masuk Wonogiri, Klaten dan menuju Yogyakarta ya. Dan tadi untuk estimasi jarak kurang lebih sekitar 335 dan untuk estimasi waktu tempuh ya sekitar 8 sampai 9 jam kayaknya ya. Jadi sekarang ini jam 7, mungkin sekitar jam, ntar kita ambil kanan. Sekarang ini jam 7, mungkin sekitar nanti jam 5, jam 6 lah ya. Jadi kita anggap hitung sama istirahat ya, sama break makan. Mungkin ntar siang ada apa, kita cari tempat buat terbahan dulu ya kan. Mana tahu ngantuk kan. Nah, jadi kita istirahat dulu. Jadi sedikit lebih lama, mungkin sekitar 11 sampai 12 jam lah. Mudah-mudahan sebelum gelap kita udah bisa nyampe di Jogja ya, dan langsung kita istirahat di sana aja. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk plan riding kita hari ini. Untuk saya sendiri udah makan lumayan, untuk pagi ini udah keisi. Ultop juga udah keisi, semalam saya isinya di BP teman-teman ya. Jadi kebetulan untuk penginapan itu dia dekat sekali sama pom bensin BP. Ya udah kita langsung isi aja full tank yang 92 ya. 92 itu berapa full tank kemarin? 63.000. Nah, langsung kita berangkat. 63 tuh kayaknya sekitar hampir 4 liter ya, 3,7 liter kalau nggak salah. Udah penuh lah, langsung siap kita jalan. Biar pagi ini kita nggak usah buka-buka ini lagi, apa, jok motor lagi kan. Jadi isi penuh sekalian baru kita jalan. So sama-sama aja teman-teman, bareng-bareng join kita gas menuju ke Jogja untuk hari ini. Let's go! Lepas dari kota Madya Malang teman-teman, ini kita langsung mengarah menuju ke Panjen. Ini mapnya saya tembak ke Ponorogo ya teman-teman, biar nggak kaget lihat map 300-an kilo mulu. Jadi kita ke Ponorogo dulu. Wih, ini apa jalur nih Brio? Ke Ponorogo 178 kilo lagi, atau sekitar 4 jam 30 menit estimasi nyampe di sana jam 11.48. Tapi itu estimasi Google ya teman-teman. Mungkin kalau kita ya sekitar jam 1 kali ya, setengah 1, jam 1 baru nyampe Ponorogo, dan kita akan makan siang di sana. 7.19 santai lah ya. Ini juga masih pagi banget ya kan, jadi kita enjoy aja untuk perjalanan hari ini. Kalau udah mendekat mau sore tuh baru kita, kalau masih jauh, waduh ini nanti riding malam lagi agak kurang asik ya kalau riding malam itu. Jadi saya sengaja berangkat lebih pagi biar kita dapat mataharinya lebih panjang. Kemarin soalnya yang dari Surabaya itu kan tidurnya nggak benar ya. Nah, untuk malam ini tidurnya benar karena saya pesan kamar yang private aja. Jadi gitu sih teman-teman. Ya kalau traveling low budget ya kan, mungkin kita bisa pilih yang itu kapsul-kapsul, tapi juga kita perlu ingat untuk istirahatnya yang bagus gitu, yang deep sleep, karena namanya tidur ramean tuh kan beda ya sama kita tidur kamar private. Jadi kalau traveling itu mungkin ada diseling lah, ada yang kapsul nanti setelah mungkin beberapa hari kapsul, nah ada satu hari yang kita ambil kamar private. Kemudian begitu lagi kapsul private lagi, biar badan ini ada recharge gitu ya, istirahatnya itu bisa tenang gitu. Soalnya kalau orang rame itu pertama untuk barang-barang ya teman-teman, kalau kamar pribadi kan kita tinggal buka-buka aja di dalam kamar kan, agak berantakan sedikit kan nggak apa-apa. Tapi kalau di kapsul gitu kan kita nggak bisa buka-buka barang-barang dan taruh begitu aja kan, mesti diberesin terus gitu kan, harus rapi terus. Jadi kita yang istirahat tuh mesti kegiatan terus gitulah, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kamar pribadi kita bisa buka, taruh dulu, mungkin kita mau pergi makan dulu masih bisa. Gampangnya kalau kapsul sedikit lebih repot lah. Kayak gitu. Kalau kamar pribadi bisa lebih santai. Oke, sampai di sini teman-teman, ini kita ambil kanan, jalan lingkar luar ke Panjen ya. Nah, ini ada pos polisi sebelah kiri. Langsung kita gaspol bro. Keluar dari kota Malang sampai ke Panjen ini langsung kita disambut sama
sawah lagi, asik banget ya. Jadi view city-nya dapat, keluar ini di view sawah dapat, perkebunan juga dapat. Ini sebagian ada yang perkebunan tebu juga nih. Nah, ini sebelah kiri ada tebu kan. Soalnya daerah di Malang ini juga ada pabrik gula kan, tadi barusan kayaknya kita ada lewat juga deh. Soalnya banyak truk-truk yang ngangkut tebu masuk ke situ ngantri itu, mungkin nunggu ditimbang ya, dibeli sama pabrik gulanya. Mantap, ini dapat aspal mulus begini ya kan. Kemarin kita di Panturaan, terus di mana tuh? Nggak Pantura ya, yang banyak jalan beton itu. Nah, kalau semuanya jalan aspal gini enak nih. Kita jalan juga lebih pede, lebih gigit ya teman-teman. Dibandingkan dengan beton, aspal ini lebih gigit ya di ban kita. Apalagi kalau teman-teman pakai ban-ban yang soft compound yang biasa dipakai buat road race itu kan. Wih, itu lebih ngegigit lagi. Cuman ya kelemahannya dia cepat habis. Ya kan? Jadi kita menyesuaikan lah. Kalau memang kota-kota soft compound sih memang enak banget. Tapi kalau touring-touring ya tetap makin enak, cuma ya cepat habis. Itu aja sih. Jadi kalau kita touring-touring ini baiknya pakai yang medium aja kali ya. Yang medium, kalau hard juga terlalu keras juga takutnya di jalan jadi nggak nyaman. Jadi yang sedang lah gitu. Biar kita juga di budget juga nggak terlalu melar ya. Kalau ban cepat ganti juga belum apa-apa ganti, wah lumayan atuh. Sekarang juga harga ban juga udah naik. Karangkates Blitar kiri. Oke, kita sikat kiri bro, ke arah Blitar ya. Untuk cuaca kita pagi ini bisa teman-teman lihat, mulai dari hari pertama ya kita berangkat lepas dari Jakarta itu sampai ini kita udah masuk di hari ke-5 perjalanan kita ya. Ini sekalian juga jadi perjalanan mengarah kembali ke home base kita di Jakarta. Jadi sambil menuju ke Jakarta ke arah barat, nah kita explore lagi, mampir-mampir di kota-kota buat bermalamnya nanti di sepanjang perjalanan ini sampai masuk di Jakarta. Ini cuaca memang lagi mantep-mantepnya ini teman-teman. Jadi buat yang senang explore, senang outdoor ya kan, pertengahan tahun itu yang paling pas ya, waktu yang paling pas buat explore, naik-naik gunung ya kan, pantai-pantai. Memang sih panas pol, tapi view-nya bakalan cakep. Mau sunrise mantap, yang sunset juga wah apalagi syahdu sekali bro, iya kan. Di pantai-pantai, di Bali, di mana lah. Semua pokoknya lagi cakep-cakepnya ini. Biasanya rame-rame lagi tuh Agustusan ya. Jadi Agustus juga banyak yang naik gunung, banyak yang riding juga. Nah, tuh bakalan rame tuh di tempat-tempat wisata ya, atau tempat ngecamp, naik gunung gitu, biasa rame. Buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah lewat dari Malang menuju ke arah Blitar dan seterusnya sampai ke Jogja via jalur di sini, nah ini saya ajak update jalur lagi nih ya. Dan buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah, nah ini sama-sama kita first time bareng-bareng ini ya, melewati di jalur ini. Jalan nasional berapa ya teman-teman? Mungkin jalan nasional 3 kayaknya ya, di daerah selatan Pulau Jawa ini. Biasanya teman-teman saya kalau lintas di Blitar itu saya ada langganan makan bakso di situ, namanya Bakso Lempung Indah kalau nggak salah. Cuman karena kita udah sarapan, jadi ya udah kita langsung jalan aja. Kali ini kita nggak mampir lagi makan bakso. Saya ada 2 langganan makan bakso teman-teman kalau lagi touring ya. Kalau di Jakarta mah ada lagi langganan yang di Jakarta, tapi kalau yang pas lagi touring itu biasanya saya makan di Blitar, salah satunya yang Lempung Indah tadi. Terus kemudian satu lagi di Lumajang ya. Biasanya saya pas mau ke arah Bromo atau turun dari Bromo, saya mampir makan di situ tuh, di Bakso Margaret. Wih, itu memang recommended sekali buat teman-teman. View gunungnya bro, ganteng banget di kanan. Saya nggak tahu ini gunung apa teman-teman, tapi ini mengarah ke Blitar. Posisi gunungnya ada di sebelah kanan kita. View gunungnya sih asik banget sih. Ngomong-ngomong soal gunung, saya udah lama juga nggak naik gunung teman-teman. Kangen juga sama trekking di gunung. Kita cari waktu lah ya. Persiapan dulu tentunya, harus persiapan peralatan dan juga fisik ya. Kita persiapan dulu kalau memang mau naik gunung, mungkin 1-2 bulan sebelumnya ya kan, buat kita punya badan kita rekondisi dulu
kita olahraga lagi ya kan, dan olahraganya yang lebih intens maksudnya ya teman-teman. Mungkin kalau seminggu biasanya 2 kali gitu, nah ini mungkin ditambah lagi dengan ada seling latihan beban ya kan, mungkin ya ditambah lah 2 kali jadi mungkin 3 atau 4 kali gitu, biar fokus kita persiapan juga pas naik gunungnya tuh kita performnya mantap gitu ya. Jangan sampai pas naik gunung, apalagi kalau trekkingnya jauh, malah nanti jadi nggak kuat gitu. Kayak misalnya atlet-atlet gitu ya, ada tuh. Misalnya kan atlet itu kan ada on season, ada off season. Nah biasanya kalau udah off season mungkin kan makan, main ya kan. Nah kemudian kalau on season lagi, nah dia mesti rekondisi lagi tuh. Jadi latihannya jadi lebih padat. Terus kemudian di conditioning lagi biar bisa sesuai dengan olahraga yang lagi di yang dia bidangi gitu ya. Misalnya kalau tinju atau apa ya kan, atau mungkin sepeda, nah itu biasanya menyesuaikan sama bidang olahraganya. Begitu juga dengan kita kalau memang mau naik gunung ya kita kondisikan juga teman-teman, kan berarti harus bawa beban ya kan, harus banyak trekking, jadi mesti kita latihan tuh. Ini di sebelah kiri kalau lihat di map ada waduk ya, kalau nggak salah tadi namanya Waduk Sutami. Ini kita arahnya lurus terus mengarah ke Blitar nih. Oh ini waduknya teman-teman. Wow, gede banget ya untuk waduknya. Ini dia punya damnya atau bendungannya ini teman-teman, sebelah kiri gede banget. Kayaknya ada pembangkitnya juga sebelah sana teman-teman, pembangkit listrik tenaga air PLTA. Ini salah satu dam yang gede juga rupanya ya. Bangunan damnya besar sekali. Oke, ini ada jalur tengkorak. Oke. Nah, ini untuk teman-teman? Kantor pengelola ya, pengelola PLTA-nya di sebelah kiri, PLTA Sutami. Oh itu. Dulu waktu saya sekolah di Malang teman-teman, banyak teman-teman saya juga yang dari Kediri, Nganjuk ya, sekolah juga di Malang. Ada yang dari Wlingi juga ya, dari Jawa Timur lah kebanyakan. Ini kayaknya jadi salah satu spot hunting kereta juga di sini, bagus ya. Ini ya kan, depan ini kan rel kereta jembatannya. Kalau hunting dari sini keren. Dari sini 152 kilo lagi menuju ke Ponorogo, 4 jam. Wah, ini matahari udah mulai keluar. Dari tadi sih sebenarnya udah, ini cuma baru nyengatnya sekarang nih di sini. Kalau tadi kita keluar dari Malang tuh kan masih dingin-dingin, adem-adem. Katanya yang penjaga penginapan semalam, saya kan ngobrol-ngobrol, Pak, ini Malang kok kayaknya lebih dingin dari biasanya ya? Iya, soalnya ini bediding gitu. Nah, istilah bediding ini di musim-musim tertentu itu suhunya jadi lebih dingin ya. Jadi sama warga di Malang sebutannya itu bediding. Selamat datang di Kabupaten Blitar. Oke, welcome teman-teman semua. Udah masuk Blitar, rupanya perbatasannya tadi ya di jembatan tadi. Kalau yang di sana mungkin masih Kabupaten Malang. Nah, di sini Blitar nih. Oke, depan kita ada Gunung Harta, plat DK Bali ya. Ini kayaknya mengarah menuju ke Blitar kayaknya. Bareng-bareng sama kita juga. Sementara belum bisa nyalip dulu. Agak jaga jarak dulu ya. Ini soalnya asap knalpotnya ke kita banget nih. Ini untuk karoserinya Laksana Body SR2 Mercedes-Benz. Oke. Ini yang high deck kayaknya ya, SHD kan. Nah, agak tinggi dia. Saya kurang paham juga sih teman-teman untuk bis-bis, tapi pokoknya yang tinggi tuh setahu saya SHD gitu. Karoseri kan ada yang Laksana, ada yang Adiputro ya kan. Banyak sudah. Mungkin kalau yang teman-teman senang ngebis mungkin tahu ya tipe-tipenya. Kayaknya yang di belakang sini lebih dekat ya teman-teman. Saya udah kelewat. Ini kita ikutin jalur Google Map aja ya. Semoga nggak nyasar ini.
Tapi kalau dilihat dari map sih lewat sini lebih dekat. Soalnya kalau lewat jalan nasional dia agak sedikit muter ya, lebih jauh gitu. Lewat jalur sini juga jalannya cukup besar ini teman-teman. Besar, mulus ya kan. Ini mobil-mobil yang lewat sini juga banyak. Kita lewat sini aja deh. Cepat-cepat aja teman-teman, posisi sekarang kita udah masuk di Kabupaten Tulungagung. Sekarang ini jam 8.56, kurang lebih tadi kita start sekitar jam 7 teman-teman ya. Ini 2 jam perjalanan udah masuk Tulungagung ini, dan kita udah cover sekitar coba, aduh ini apa double visornya gelap. Kita udah cover sekitar 80 kilo ya teman-teman. Ini tinggal 100 kilo lagi menuju ke Ponorogo. Dan untuk BBM kita, buset, nih teman-teman bisa lihat jalan 80 kilo, jarum meter bensin masih full. Memang motor ini luar biasa ya, si Gear Ultima ini rajanya irit bro. Untuk kelas 125 iritnya boleh saya bilang beranilah bersaing sama Honda yang 110 ya. Padahal ini cc-nya lebih besar ini. Oh mantap sih ini iritnya. Indis ekonomi emang perlunya yang gini-gini nih. Iya kan, udah kuat, bandel, irit, ya kan, minim perawatan. Wah cocok lah. Mana masih ada gratisan lagi oli. Masih mungkin 7 atau 8 kali lagi nih. Masih lumayan banyak lah. Kemarin saya tuh ngambil oli sama filter udara udah ambil, sama busi juga udah ngambil nih, ya kan. Jadi dapatnya nggak cuma oli, dapatnya ada part-part lain juga. Memang untuk kayak kampas rem itu mesti beli sendiri ya, tapi kan lumayan teman-teman, dapat filter udara, dapat busi, lumayan, sangat membantu juga indis ekonomi. Iya kan, kalau bisa ada yang dapat ya kenapa harus kita beli gitu kan. Sebenarnya teman-teman untuk Gear Ultima ini dia yang gratis sampai 3 tahun itu termasuk juga sama servis ringan ya, atau servis kecil gitulah. Cuman untuk sekarang ini yang masih tercover itu hanya partnya saja, sementara servis ringannya itu enggak. Jadi untuk barang-barang yang didapat itu tidak termasuk servis ya. Jadi bisanya cuma diambil aja gitu. Jadi datang bawa bukunya, buku partnya itu yang free oli, kita bawa aja. Nanti di dealernya itu tinggal ambil partnya aja. Kalau untuk penggantian mau langsung di situ berarti ada kena charge lagi untuk tambahan jasa servis gitu. Kita kiri dulu, iya, kanan lagi ada Harapan Jaya. Ini kayaknya karoseri Laksana juga. Dari bodinya mirip-mirip ya sama yang tadi Gunung Harta. Cuman Gunung Harta kan agak udah lama gitu ya. Ini kayaknya lebih baru nih untuk Harapan Jaya. Sini jalan kecil tapi kendaraan lumayan padat ya. Tadi untuk di Blitar teman-teman, saya kan ngikutin map aja nih. Jalan-jalan loh, kok nggak ada masuk kota Blitar gitu, keramaiannya di mana. Ternyata tahu-tahu udah masuk di Tulungagung. Kita dikasih jalan, bukan jalan kecil juga sih, cuman ya mungkin jalan yang tercepat ya. Kan kalau Google Map itu algoritmanya kan pokoknya dia cari yang tercepat lah, rute terpendek gitu. Kemudian setelah rute terpendek baru kita mungkin kalau mau nyeting menghindari tol atau menghindari jalan besar, itu bisa setting tuh. Tapi biasanya sih selalu settingannya begitu, cari jalan yang tercepat. Makanya kalau kita settingnya motor, kadang-kadang tuh dapatnya jalan-jalan kecil, beneran kecil banget. Bener-bener. Tapi ya untuk kali ini aman sih. Jalannya bagus terus, cuman ya nggak masuk kota aja gitu. Di sini jalannya pada bagus-bagus semua teman-teman. Di Blitar Tulungagung nih
aspal semua kan, mulus lagi, minim lobang. Barusan lewat dari terminal Tulungagung teman-teman ya, ada pom bensin di sebelahnya. Oke, ini kita merah lagi, kayaknya ini lampu merah yang keempat, kayaknya 4 apa 5, kayaknya 4 deh. Di Tulungagung lumayan banyak juga, soalnya banyak persimpangan sih di sini. Ini kita di Jalan Patimura. Coba ini kita lurus ke depan, nanti ada belok kiri. Oke, kita ikut map aja nih. Iya. Wah, ada penukaran uang asing tuh di sini. Apa namanya? Moncer ya, moncer. Oke, ini kita diarahin lewat kiri, tapi kayaknya saya lurus aja deh. Lewat jalan nasional aja ya, yang gede, biar lebih cepat. Kita ke Ponorogo 67 kilo lagi, atau sekitar 2 jam 3 menit. Oke, gas. Oke, lampu hijau. Sebelah kiri ada apa nih? Kayak stadion atau apa? Gor ya? Gede banget. Cuacanya mantap jiwa. Walaupun panas ya, tapi ini yang saya rasain nggak terlalu sih. Beda sama yang kali-kali lalu. Itu benar-benar mentereng. Ini masih agak mending nih. Terus nggak begitu banyak berhenti juga ya kan, karena konsentrasi masih enak nih. Biasanya kalau udah panas banget ya, kita tuh jalan dikit berhenti, minum dulu, jalan dikit berhenti. Ini masih stabil nih kita nih. Dari tadi kita jalan jam 7, ini setengah 10 belum berhenti. Masih gaspol terus. Nanggung ya, setengah jam lagi lah, jam 10 kita berhenti. Ini kita udah jalan sekitar berapa? 100 kiloan ya, 120 kilo. Coba kita cek map dulu teman-teman. Bentar, di Patoni nih. Coba kita lihat lewat mana nih yang ini. Kalau yang ini 65, ini 77. Wah, cuma jalurnya keriting ya. Ini 77. Lewat Trenggalek aja ya. Soalnya yang tadi tuh nggak lewat kota dia. Oke, walaupun lebih jauh sedikit ya. 65 sama 77 tuh beda berapa? 12 kilo. Tapi waktu tempuhnya sama. Sama-sama 2 jam. Ya udah, kita lewat yang lancar aja. Ya, biar nggak lewat explore lagi. Kemarin udah explore banyak, biar kita nggak lewat jalanan ini lagi teman-teman. Kemarin kan udah explore banyak tuh. Nah, hari ini kita kota-kota dulu dah ya. Yang depan kiri, oh ada di sub depan tuh, Tulungagung Trenggalek. Let's go. Oh iya, banyak juga yang lewat sini ya kan tuh, mobil-mobil pada belok sini semua. Nah, ini bentar lagi tebu-tebu ini dipanen, udah tinggi-tinggi banget. Ya teman-teman, kita water break dulu. Sekarang ini jam 10.18. Ini kita ada di Indomaret daerah Karanganom, udah masuk di Kabupaten Trenggalek ini ya teman-teman. Dan dari posisi kita sekarang, kita menuju ke Ponorogo itu 67 kilo lagi ya, atau sekitar 1 jam 43 menit. Nanti kita akan melewatin kota Trenggalek. Nah, dari kota Trenggalek ini baru menuju ke Ponorogo ya. Nanti kita akan makan siang di Ponorogo aja kayaknya ya, soalnya ini kan baru jam 10. Nanti kalau 2 jam lagi coba kita start, estimasi nyampe jam 12 pas ini. Ya, setengah satu baru kita makan di sana pas jam makan siang. Untuk break kali ini teman-teman, kayaknya cari yang asam-asam enak ya, makanya saya beli C1000 ini ya. Untuk aqua masih ada, jadi nanti di sana aja lah beli. Sampai di sini teman-teman, saya isi bensin itu totalan sejak berangkat dari Jakarta ya, isinya campur, ada yang isi Pertalite, Pertamax, tapi saya hitung total itu terakhir sampai di Malang tadi malam itu 173 ya, anggap 175 deh. Nah, saya malam itu ngisi lagi 63, jadi 175 tambah 63 isi buat berangkat hari ini ya. Di 175 tambah 63 238 ya, 238.000 sampai di titik kita sekarang ini. Ini sekarang udah mau setengah ya, 60 kilo lagi sampai Ponorogo. Mungkin sampai Ponorogo kita isi kali ya, atau mungkin
setelahnya lah, apa Wonogiri gitu, baru kita isi lagi. Nah isinya nanti saya ketemunya aja teman-teman. Kalau Pertalite ada nggak ngantri, kita isi Pertalite. Kalau antrinya panjang ya udah kita isi Pertamax aja ya. Kemarin lumayan teman-teman dapat BP. Ini tarikannya Jos Gandos ini. Jos Jis bro, mantep ya. Kita gas dikit aja tuh larinya udah ngacir. Wush. Kita di pertigaan ini teman-teman, kalau kita belok kiri tadi itu ke arah Pacitan ya, Pantai Soge. Nah kalau mau ke Pacitan lewat kiri tadi tuh. Ini sekarang kita masuk kota Trenggalek dulu. Apa makan di sini ya? Jam 11. Enggak deh, 1 jam lagi aja deh. Kita makan di sana aja, di Ponorogo, sesuai plan riding kita bro. Iya kan, tahan-tahan dikit lah. Lumayan tadi minum C1000 juga, ya kan, ada kecut sedikit, manis sedikit. Nah kita double juga. Walaupun minum yang rasa-rasa gitu enak teman-teman, jangan lupa minum air putih juga yang banyak ya. Karena apa, biar bagaimanapun lebih bagus kan air putih gitu dibandingkan yang rasa-rasa kayak gitu. Jadi biar tetap terhidrasi dengan baik, nah, minum air putih yang banyak ya. Apalagi kalau aktivitas luar ruangan, suhunya lumayan panas-panas ya. Nah jangan sampai lupa, berkendara jalan jauh itu kan butuh konsentrasi tinggi ya kan. Yang ya pokoknya jangan sampai inilah lalai gitu ya di jalan gitu, kita kurang fokus, wah bahaya sekali, membahayakan kita dan juga orang lain. Sebelah kanan ada Hotel Hayamuruk. Wah ini hotel lama juga kayaknya ya. Hotel-hotel pertama di Trenggalek ini. Ini depan ada tulisan rest area. Rest area apa ya? Kayak arealnya gede juga tuh. Tadi dari Malang keluar menuju ke Kepanjen, masuk Blitar tuh masih lumayan adem ya teman-teman. Ini sekarang arah Ponorogo, udah mulai mentereng bro. Sekarang juga udah ya jam 11 kan. Wih, ini masih ada. Oh iya, ini gelang dari Bromo kemarin saya taruh sini, kiranya udah terbang ya, ternyata masih ada. Lumayan lah buat kenang-kenangan apa tiketnya. Biasanya saya suka simpan teman-teman tiket-tiket kalau apa masuk tempat wisata. Ya buat kenang-kenangan aja lah, masukin di dalam kotak gitu. Manakala nanti buka lihat-lihat kan jadi memori tersendiri gitu. Tiket-tiket ferry juga saya biasanya simpan teman-teman. Kalau penyeberangan tuh ya ada juga sih yang hilang, tapi yang rute-rute jauh biasanya saya simpan. Oke, ada longsor katanya teman-teman. Wow, sebelah kiri ada dam lagi nih. Bendungan apa tadi namanya itu? Ini longsor sebelah kanan. Betonnya lepas ya. Bendungan apa namanya? Aduh, belum kebaca teman-teman. Coba kita mendekat dulu ya. Ngeri juga untuk beton tadi ya. Dia punya besi-besi sama itu udah mau copot. Serem banget. Nah, ini untuk pos pantaunya ini teman-teman. Di Bendungan Tugu namanya ya. Nah, area sini yang area wisatanya nih. Kalau yang tadi area buat apa, pos pantau, pos jaga gitu lah ya, atau kantor pengelola di Bendungan Tugu ini. 33 kilo lagi menuju ke Ponorogo. Untuk makan sih belum tahu di mana teman-teman, tapi kayaknya kita mau chicken aja deh. Nanti sambil jalan udah mendekat baru kita buka-buka map cari ya untuk chicken yang mau kita datengin. Sampai hari ini teman-teman, ini kurang lebih saya pakai motor Gear Ultima. Si Ultop ini udah masuk di, ini bulan apa? Bulan Juli ya. Nah bulan Juli ini udah Juli, Agustus. Oh berarti udah 11 bulan ini ya. Bulan depan udah 1 tahun ya, pas Agustus tahun nih. Luar biasa bro, nggak berasa. Kilometer masuk di 8.500 sekarang ini. Dan kalau ada yang bilang oh Yamaha lebih boros dibandingkan Honda, nah ini nih motor ini yang membuktikan bahwa Yamaha tuh tidak boros. Benar-benar irit ya. Bahkan iritnya itu bersaing sama motor saya juga, si Bisri ya.
Beat 110. Wah, iritnya sih mirip menurut saya, bahkan di beberapa kali kita jalan yang ini malah lebih irit ya, si Ultop ini. Bisa dilihat teman-teman, ini bensin kan setengah ya, setengah baru turun sedikit. Ini kita tinggal 30 kilo lagi menuju Ponorogo ya, jadi kurang lebih jalan sekitar 150 kilo setengah tangki ya, setengah tangki lebih sedikit gitu lah. Luar biasa irit kan. Kalau sampai habis tangki mungkin bisa 250 atau 260 kilo lah setangki gitu ya, isi 5 liter. Jadi untuk kelas 125 sih menurut saya irit ya. Ini dengan mode berkendaranya kita nggak irit-iritan ya, maksudnya nggak di gas kecil-kecil, enggak. Kita pokoknya loss. Nggak kayak gini, kita gaspol ya kan. Saya sering kayak kalau tanjakan gaspol gitu. Jadi nggak ada sengaja dibuat pelan-pelan, enggak teman-teman. Pokoknya kita loss terus. Buset, tiba-tiba sampai di sini. Tambah panas, bener. Coba. Tuh udah mulai naik nih 33. Ini bentar lagi 35 36 ini. Saya terpanas pernah itu lintas kayaknya di daerah, sebentar teman-teman, Karawang atau pokoknya arah mau balik Jakarta ya teman-teman, itu sampai 38. Buset. Gosong dah. Ini 32 nih, 33 sekarang ya. Ini bentar lagi tambah naik nih. Kan baru jam 11:22. Ini jam 12:30 tuh udah tambah panas. Cuma kita orang rumah seneng nih pasti. Soalnya kalau cuci baju jemur kan cepat kering ya. Jadi ada plus minus lah. Kalau adem-adem juga, aduh, baju lama bro keringnya. Bisa dilihat teman-teman, ini gunung-gunung di depan kita ini sampai ke sana. Tuh tanamannya udah merah semua, bahkan yang bagian sana tuh udah gundul tuh. Daerah sini memang rawan kebakaran hutan sih. Di beberapa area tuh kelihatan kayaknya bekas-bekas kebakaran ya, hitam-hitam gitu, gundul. Hati-hati sih, takutnya ada apa, misalnya bara api ya kan, atau mungkin merokok pas buang kena di yang kering-kering, ranting apa daun, nyala dah. Soalnya once kalau api gede udah nyala, wah mau ngendaliin udah susah, karena kan dia rembet terus tuh. Rembet. Apalagi kalau jauh dari ini, sementara kita jalan belum ada lihat pemadam kan. Selamat makan teman-teman semua. Kali ini saya tambah sambal geprek. Dari pedas sih kayaknya mantap ya. Memang jos bro. Oke. Di saat cuaca panas gini, baiknya kita sarungan semua, kalau nggak gosong asli. Ini untungnya saya pakai manset ini ya teman-teman. Kalau nggak di bagian sini saya nih, hitam, gosong, bener-bener sehitam itu teman-teman, karena UV terus kan sepanjang jalan, jadi mending pakai beginian manset. Pak. Oke, kita jalan. Ini nggak salah nih. Nah, ini yang benar. Pan kiri. Iya. Seperti inilah teman-teman suasana siang hari jam 1 ya di kota Ponorogo. Ini rasanya saya kali kedua ya. Kita touchdown di sini, hampir makan aja terus langsung jalan lagi. Kali lalu juga kayaknya saya makannya di Rocket Chicken, tapi kayaknya bukan di situ deh. Kan biasa satu kota tuh ada beberapa cabang ya. Kayaknya saya makan di cabang yang lainnya. Nah kali ini kita makan di cabang yang itu. Nah ini sebelah kanan ada Pasar Legi Ponorogo. Oke, kita ambil kanan bro, sebab lurus Perboden.
satu arah. Oke. Pasar begini bagus ya. Tuh, ini pasarnya pasar modern gitulah. Di Ponorogo sepi-sepi aja teman-teman. Nggak terlalu banyak untuk marketnya juga tadi. Mungkin karena udah siang kali ya. Jam 1 plus panas kayak gini. Orang di stylonya bro. Itu ori ya? Ori kayak gitu ya? Warna baru kali ya? Wah, tapi kalau modif sih bagus sih warnanya itu. Benar-benar apa? Yang ngecatnya juga apik gitu ya. Benar-benar rata semuanya. Ganteng bro. Habis makan kita lanjut lagi teman-teman, langsung meninggalkan kota Ponorogo dan mengarah ke Wonogiri ya. Dari sini 60 berapa nih? 58 ya. 58 kilo atau 1 jam 25 menit ya. Untuk jalurnya memang enak banget sih ini. Lurus ya kan, sepi. Jalannya juga mulus, makanya kita bisa lumayan cepat ya. Nggak berasa teman-teman, asli untuk hari ini riding berapa ya? Tadi dalam 5 jam kita cover 105 jam ya. Berangkat jam 7, tadi makan sekitar jam setengah 1 ya. Setengah 1 apa? Iya, 5 jam setengah sampai 6 jam lah. Kita udah cover sekitar 180 kilo ya. Dan itu pun jalannya kan nggak lurus-lurus banget kayak gini. Banyak belok-beloknya, jadi nggak berasa. Padahal mau bilang nggak kenceng-kenceng juga, cuman karena konsisten kali ya. Kita istirahat itu mungkin cuma 1 atau 2 kali aja. Makanya bisa cepat sekali untuk riding hari ini nih. BBM kita sementara belum isi, masih ada seperempat. Untuk si Ultop ini saya belum pernah kayak Bisri ya teman-teman. Kalau Bisri itu kan sering kehabisan bensin, beberapa kali sampai dorong ya kan. Lupa isi mulu. Nah kalau yang ini hampir nggak pernah, soalnya kan tangkinya memang lebih besar 5 liter. Terus kita kalau riding pun juga ada waktunya berhenti kan. Nah biasanya kadang-kadang sekalian berhenti, sekalian ngisi gitu. Kalau Bisri tuh belum pengen berhenti, tapi motornya ya udah maksa kita untuk stop karena kan BBM habis gitu. Di badan kita masih enak riding, tapi bensinnya udah keburu habis. Kadang-kadang suka kayak gitu tuh. Jadi sering kelupaan dorong 2 kali ada kali ya. Perjalanan kita ini Malang ke Jogja ini sekaligus menjadi perjalanan kita balik ya, menuju ke home base kita di Jakarta. Jadi untuk hari pertama ini pinpoint kita menginap di Jogja. Nah saya nggak tahu nih bisa sampai Jakarta hari apa. Hari ini hari Kamis ya, hari pertama kita jalan balik. Sebenarnya sih kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, karena saya ada keperluan juga. Tapi kan nggak tahu nih bisa sekuat apa kita di jalan. Soalnya kalau jalan terlalu jauh juga takutnya sampai Jakarta mau kegiatan langsung malah kecapean ya kan, malah tepar kita. Jadi saya harus manajemen waktu, manajemen istirahatnya bagus biar sampai Jakarta saya bisa langsung aktivitas gitu, karena ada keperluan juga di weekend ini. Jadi nanti kita lihat lah ya, atur strategi gimana biar di perjalanan ini tetap stabil, kita juga tetap bisa enjoy, tapi juga sampai di Jakarta bisa langsung aktivitas gitu ya, finish strong. Jangan sampai finishnya lemes, tepar kita di Jakarta. Istirahat yang ada, nyampe misalnya malam, besoknya malah istirahat seharian. Wah kayak gitu juga nggak bagus tuh, ya kan. Bagusnya sih ya nyampe besoknya langsung aktivitas kayak biasa aja, ya kan. Jangan sampai seperti apa orang bilang kayak kecapean banget gitu. Wah berarti jalan-jalannya nggak nikmat, kurang terlalu diforsir. Nah itu dia, sampai-sampai bukannya kitanya segar gitu malah lemas, yang ada nggak bagus juga. Posisi ini di Purwantoro, udah masuk Kabupaten Wonogiri ya teman-teman. Berarti kita udah berpindah kembali lagi ke Provinsi Jawa Tengah. Welcome back teman-teman semua. Kita masuk di Wonogiri nih. Ini salah satu jalur yang bisa saya bilang jarang saya lintasi ya. Ini mungkin baru kali pertama atau kedua? Kayaknya kedua. Kalau ketiga sih kayaknya belum. Ini kayaknya yang kali kedua teman-teman. Biasanya kalau arah balik antara saya Pacitan,
Atau kalau enggak mungkin jalur yang pas kita berangkat itu Madiun gitu ya. Terus mengarah ke Magetan, dan biasanya sih saya paling senang favorit itu lintas di Cemoro Kandang gitu. Baru mengarah ke Solo, Klaten, Jogja. Nah kali ini kita via jalur Wonogiri nih. Wonogiri terus Klaten, Jogja gitu ya. Kita sedikit berbeda nih biar experience-nya juga lain. Buat teman-teman yang dari Purwantoro, nah ini saya ajak kita pulang kampung dulu nih ke Purwantoro Wonogiri. Dari Purwantoro ini menuju ke pusat keramaian atau pusat kota Wonogiri itu berapa? 42 kilo lagi teman-teman, atau kurang lebih sekitar 1 jam lebih sedikit ya dari posisi kita sekarang. Jadi masih cukup jauh. Ini untuk titiknya saya tembak ke alun-alun ya, alun-alun di Wonogiri. Nah nanti dari situ baru kita langsung tembak ke Jogja. Masing-masing per titik 70 kilo teman-teman, karena dari Ponorogo ke Jogja itu 140 kilo. Jadi saya 70 kilo dulu di Wonogiri, kita break, baru nanti 70 kilo lagi menuju ke Jogja ya. Ini sementara sejam lagi udah nyampe nih. Gimana teman-teman, sampai sore ini masih semangat dong tentunya. Kita update dulu untuk kondisi kita hari ini ya. Untuk si Ultop Amanjaya ini masuk ke hari kelima ya. Kita riding sejak berangkat dari Jakarta. Jadi belum ada break sama sekali. Break yang seharian nggak riding gitu ya, belum ada. Paling break sore hari, istirahat malam hari aja. Besok langsung gas lagi gitu. Jadi ini masih berturut-turut hari kelima kita jalan, dan sampai hari ini tidak ada keluhan sama sekali teman-teman. Luar biasa, performnya mantap sekali, baik pengereman terus mesin ya, mantap jaya. Untuk si Ultop andalan kita seperti itu teman-teman. Ini malah makin mau jalan pulang malah kayaknya kurang semangat ya. Maunya jalan mulu, tapi ya gimana, kita harus pulang Ultop. Nanti baru kita jalan lagi ya. Kita lihat lah mana lagi yang asik gitu. Rasanya sih ini Ultop masih mau minta tambah lagi. Nantilah kita lihat kemana nih pas. Yang penting pulang dulu ya. Nah untuk si Ultop seperti itu teman-teman. Dan sebentar, ini mobil pelan. Iya. Untuk Ultop seperti itu, dan untuk saya sendiri sementara Amanjaya teman-teman. Kemarin rasanya kayak kurang tidur aja. Ampun. Wih, lobangnya kacau bro, sampai jemping kita. Kemarin karena kurang tidur aja ya, jadi kita rasanya kayak kurang enak di badan. Tapi setelah saya pesan kamar private, tidurnya udah bagus. Langsung badan seger lagi. Faktor tidur tuh penting sekali teman-teman. Jadi kalau bisa ya teman-teman, kita siapkan budget ekstra untuk cari penginapan yang enak. Kebutuhan yang sangat penting ya bagi tubuh manusia. Jadi baiknya istirahat yang bagus, deep sleep itu paling bagus buat badan kita, terutama kalau umur kita sudah makin hari beranjak ya, lebih tua, lebih senior ya. Baiknya kita memperhatikan hal-hal tersebut, dan jangan terlalu banyak riding malam. Nah itu dia. Kalau bisa sore jam-jam 5 udah masuk penginapan, karena riding malam pertama nggak lihat apa-apa, kedua di anginnya juga kurang enak gitu ya. Ya pokoknya kurang bagus lah, keamanan juga kurang gitu ya. Namanya juga malam ya kan, keamanan bukan cuma soal ini ya, kayak kriminal ya teman-teman, tapi soal kita sendiri juga, mungkin jarak pandang menurun. Nah itu, jadi baiknya kita jalan siang aja. Sekarang ini jam 1.53 teman-teman. Ini masuk di Slogohimo Wonogiri ya. Kalau tadi itu sebelumnya di Purwantoro, ini Slogohimo. Nah ini lewat di daerah market banyak jualan sudah. Warung-warung makan ya. Ini banyak nih, sate ya kan. Padang, wah Padang mah nggak pernah ketinggalan bro, di mana-mana. Sekarang ini jam 3.02 teman-teman. Posisi ini kita udah mendekat ke pusat kota Wonogiri ya. Nih, ntar pas di depan ada Indomaret, mampir dulu deh. Udah aus banget. Air tadi terakhir habis di Roket Ciket tadi kan. Tadi kan kita jalan sekitar jam 1. Oh ini dia nih, bakso Titoti yang asli
Oke bro, di Jakarta kan juga banyak tuh cabang bakso Titoti. Makan apa ya? Tapi nanti di Jogja juga mau makan. Makan mulu yang ada. Ya udahlah, kita gas aja deh. Kalau bakso Titoti kan juga banyak di Jakarta. Kayaknya ada 6 kali ya. Bogor juga ada, ya kan? Cabangnya udah cukup banyak lah. Ini si Titoti asli Wonogiri. Yang di Wonogirinya aja, yang cabang aslinya itu aja rame banget ya. Saya paling favorit di bakso Titoti itu, pertama ya sudah pasti baksonya, kedua dia punya sop daging. Wih, kan menunya itu nggak cuma bakso doang, ada sop daging, terus kemudian ada mie ayam, ada kalau nggak salah ada siomay ya, minumannya juga beragam, tapi cuma dua itu yang paling saya favorit, bakso sama sop daging. Ya teman-teman, kita water break dulu. Sekarang ini jam 3.39. Ini posisi kita ada di Indomaret Kerdupik ya, kalau nggak salah, Jalan Ayani di kota Wonogiri. Dan tadi saya masuk di dalam, kita beli aqua sama sosis tadi ya. Sore ini teman-teman di kota Wonogiri sepi-sepi aja. Hari ini hari Kamis ya. Ini jam pulang kantor nih ya. Jam pulang sekolah 3:30, tapi sepi-sepi aja di Wonogiri ya. Yang belanja di sini juga lagi nggak terlalu banyak. Ini mungkin malam kali ya, soalnya masih panas banget sih. Ini aktivitas luar ruangannya nggak begitu banyak ya warga-warga di Wonogiri. Oke teman-teman, habis ini paling saya tinggal ke pom bensin, baru kita langsung gaspol menuju ke Pertama bisa Pak? Ya, bentar ya Pak, saya maju ya. Nih Om. Ya, makasih. Ayo Om. Tadi ngisi 75.000 tuh dapat 4,6 liter ya. Berarti kalau kita isi Pertalite itu 46.000. Nah, kalau isi Pertamax 75.000 ya. Cuman kalau isi Pertalite tadi antrinya lumayan ya. Ada kali 12 motor. Jadi kita isi ini aja biar cepat dan kita bisa langsung jalan, bisa cepat sampai di tujuan juga di Jogja, dan bisa kita waktunya itu bisa kita pakai untuk istirahat aja gitu kan. Biar persiapan besok kita lanjut gas lagi. Gimana teman-teman? Masih semangat? Dan tentunya ini kita masih berapa kilo lagi nih? 67 kilo lagi sampai ke Jogja. Masih lumayan jauh juga. Sekarang ini jam 4 ya, 3.52. Sampai Jogja jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 6 lah. Jam 6 atau setengah 7 gitu kita udah touchdown. Ini 67 kilo, mungkin sekitar jalan 20-30 kilo kita break dulu satu kali lagi ya. Mungkin ya break-break kecil aja. Minum-minum sedikit, situ jalan ya 10 menitan lah ya. 10, biar relax dulu. Apalagi kalau udah sore ini kan semangatnya udah beda ya. Mungkin capeknya sih ya biasa aja gitu, namanya kita seneng kan, riding kan begitu pokoknya ngegas tuh happy terus gitu. Cuman namanya semangatnya kalau udah jalan pulang itu beda sama berangkat bro, apalagi kalau udah sore, aduh bener-bener beda banget sama pagi hari. Jadi kita istirahat biar tetap santai, relax gitu ya, nggak bawaannya tuh nggak pengen cepet-cepet nyampe gitu. Kadang-kadang kalau kita pengen cepet-cepet nyampe malah jadi lebih capek dibandingkan kita menikmati perjalanan. Oke, ini depan kita disaranin belok kiri. Let's go. Salah. Masuk terminal dong. Sini kita. Udah ada pembatas jalan. Seingat saya dulu nih kayaknya nggak ada pembatas deh. Asik. Dapat view sawah kayak gini nih. Mantep banget, apalagi kalau lebih sore ya, jam-jam berapa? 5-an gitu. 5:30 tuh. Wah. Enak banget. Ini matahari masih lumayan tinggi sih. Bukan masih lumayan lagi, udah masih tinggi banget ini mah. Tapi kalau sore-sore tuh enak banget tuh. Oke, bro. Wis. Akhirnya selama perjalanan saya ketemu gear itu mungkin enggak sih, kali ini lebih banyak dibandingkan kali lalu. Yang ke Bali itu saya ketemu cuma 2 sepanjang perjalanan. Kali ini kita ketemu tuh udah mungkin
sama Mas yang di depan ini yang ke-8 mungkin ya, apa 9 gitu. Lumayan banyak juga ketemu di pom bensin, ketemu di jalan lagi riding gini, di parkiran ya. Udah mulai banyak juga yang melirik Yamaha Gear Ultima ini. Memang sih untuk bentuknya ya teman-teman butuh waktu, khususnya bagian buritannya itu bagian belakang ya, butuh waktu untuk bisa terima modelnya karena pasar Indonesia ini kalau kita lihat secara menyeluruh ya, motor-motor di Indonesia tuh kebanyakan modelnya tuh runcing-runcing. Misalnya kayak Spacey. Nah, Spacey itu kan dia nggak bertahan lama ya teman-teman, cuman 2 generasi aja, karburator sekali, terus injeksi 1 kali, udah nggak ada lanjutannya lagi. Sama juga kayak Supra Helmin. Nah, Supra Helmin juga kan modelnya tuh kayak agak bongsor ya, agak membulat gitu karena dia kan menjual fitur bisa masukin helm ke dalam bagasi itu. Kemudian dia punya tangki bensinnya juga dibesarkan jadi sekitar 5 liter lebih ya. Nah itu jadinya malah kurang suka. Cuman sebentar, kayaknya cuman setahun apa 2 tahun gitu. Terus habis itu model itu discontinue. Kemudian lanjut ke model Supra yang terbaru sekarang yang lumayan agak runcing juga itu. Dan sampai hari ini modelnya nggak berubah ya. Masih tetap sama, cuman ganti-ganti stripping aja. Jadi bisa dibilang teman-teman, untuk model-model yang lebih besar-besar itu atau membulat itu ya kurang favorit di Indonesia. Teman-teman bisa lihat model-model kayak Honda yang baru-baru keluar semuanya runcing-runcing ya, garisnya tegas-tegas, tajam. Vario Evo yang baru ya kan, semua model-modelnya tuh yang tajam-tajam, tegas gitu kan. Terus ramping-ramping ya kan, nggak begitu banyak mengusung yang bongsor-bongsor gitu. Mungkin teman-teman ada yang nanya juga, Bang, alasan ambil Gear Ultima ini apa? Kalau saya sih yang paling pertama tuh menyesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Nomor 1, kalau kita beli sesuatu, nggak cuma motor ya, apapun itu, menyesuaikan sama kebutuhan kita gitu. Jadi memang ada kebutuhan pertama untuk kita motornya butuh ada 2 karena di rumah biar bisa pakai juga ya kan. Saya sambil misalnya kayak kita jalan gini juga tetap di rumah tuh bisa ada kendaraan gitulah. Nah, kedua fungsional ya, pokoknya saya butuh kendaraan yang fungsional, motor yang nggak ribet gitu. Matic pertama, kemudian yang kebutuhan saya ada di motor ini, misalnya bagasinya lumayan besar ya kan buat bawa-bawa barang, terus tangkinya juga lumayan besar dibandingkan Bistri ini lebih besar ya, 5 liter, kalau Bistri cuma 3. Terus kemudian ada casan juga nih, ada casan lubang lighter ya, kita beli dia punya kepala casan sendiri. Terus apalagi lebih ke itu aja sih, selainnya tuh sebenarnya motor menurut saya sih ya mirip-mirip aja ya. Iya kan, namanya motor untuk kelas-kelas entry level mirip-mirip aja sih teman-teman. Yang penting pakai kuat, tahan banting, nggak mogok. Udah, kalau saya mah yang penting itu spare part murah, banyak tersedia, harganya terjangkau. Nah itulah yang mengapa kita beli motor tersebut ya. Kalau untuk soal rasa kenyamanan dan lain-lain menurut saya itu subjektif ya teman-teman. Tapi kalau untuk di kelas entry level mirip-mirip aja sih kayaknya ya. Baik Beat, terus ini. Jadi menyesuaikan selera aja sih sama kebutuhan. Jalur dari Wonogiri menuju ke arah Jogja. Ini kan kita tembusnya Klaten dulu ya teman-teman. Asik banget sih ini. Bener-bener sore-sore. Lebih sore lagi lebih asik nih. Ini baru jam 4 sih. Kalau jam 5:30, 6 nih di sini nih. Waduh. Asik banget. Cuman ya kalau jam segitu kita masih di sini, nyampe Jogja malam banget ya. Ya udahlah, kita udah jam segini udah bagus dah. Biar nyampe Jogja nggak terlalu malam. Oke teman-teman, ini kita udah keluar ke jalur utama. Ini nama jalannya Jalan Klaten Solo ya. Nah, jalan ini akan terus membawa kita sampai masuk kota Yogyakarta. Dari posisi kita sekarang 32 kilo lagi, atau sekitar 1 jam
perjalanan. Sebelah kiri ada alun-alun Klaten teman-teman. Ini kita melintas di jalur protokol kota Klaten ini ya. Jalan arteri utama ini. Sebelah kanan ada Laris supermarket lokal kayaknya. Gede sampai sini bro. Wow. Berapa ruko itu tembus semua. Luar biasa Laris. Buat warga-warga Klaten yang lagi merantau, nah udah lama nggak pulang. Nah ini kita pulang kampung dulu nih. Ini untuk sore ini. Apa mungkin Klaten sehari-harinya kayak gini kayaknya ya? Apa mau pulang kerja atau mau weekend, hari biasa, kayaknya selalu kayak gini, enak banget ya. Hampir nggak pernah ada macet. Kalau di Jakarta, waduh, sulit diprediksi bro. Katanya macetnya ya pas pulang kantor aja atau berangkat kerja ya kan. Tapi ya siang ya macet, sore ya macet. Hampir nggak pernah kayak bisa ketebak gitu. Kalau kota-kota lain kan paling ya biasa pagi hari sekolah ya kan, sore hari pulang. Nah, kalau Jakarta sulit ditebak tuh. Kapan aja bisa macet. Oke teman-teman, kita udah touchdown di Jogja ini. Sebelah kanan Candi Prambanan ya. Wih, tuh sunsetnya juga sore ini mantap sekali. Sayangnya agak sedikit ketutup sama awan-awan hitam itu. Kalau bersih sih, cakep banget ya. Yang masih di Prambanan di dalam itu pas foto sih keren banget sih. Sore ini saya udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi teman-teman, tinggal langsung dari sini menuju ke penginapan aja. Sedikit rekap teman-teman, tadi pagi kita berangkat sekitar jam setengah 7, jam 7 ya. Keluar kita beli sarapan dulu, kemudian ada berhenti makan, baru habis itu lanjut dan tiba di Jogja dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun jam 5 sore. Jadi berangkat jam 7 sampai jam 5, kurang lebih sekitar 10 jam perjalanan teman-teman. Kita mengcover sekitar 330 kilo ya. Untuk BBM hari ini kita isinya pertama satu kali aja di 75.000 ya. Itu aja satu kali dan sampai di Jogja ini masih full tank ini ya. Jadi besok kita tinggal langsung lanjut jalan lagi. Oke, untuk video ini kayak gini aja dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. 9 kilo lagi, kita makan dulu. Habis itu baru kita ke penginapan.